produk-produk itu gitu kan, dan itu banyak gitu loh, banyak yang melakukan itu dan banyak dapat uang juga dari situ. Nah jadi gue ngeliatnya ya tren sekarang begitu gitu loh Gak. Nah sekarang tinggal yang kemana nih. Nah kalau gue kebetulan circle-nya bukan berada yang cewek-cewek joget itu ya, nggak ada berada di situ, tapi gue cukup ngikutin yang memang tujuan orang, oh ini untuk make money, kita mau jualan terus melalui TikTok sekarang, jualan produk-produknya gitu loh, dan menghasilkan juga ternyata, tapi bukan joget-joget gitu loh. Iya, gue setuju kalau Nah sementara itu masalah deh, jadi untuk jadi bisnis gue bagi sih. dua gitu ya. Iya, gue setuju untuk masalah bisnis sih memang ya. Iya karena memang setelah di ini lo sekarang trennya TikTok kata orang-orang gitu loh, pada dagang lewat situ Oke. gitu kan. Coba Nah ini kan Brev. handphone yang gue pakai termasuk nih, dapat gratis kan, jualan Infinix. handphone lagi tuh di TikTok, dikasih produsen. Sementara itu dulu deh. Oke. Coba Brev, ngomong-ngomong, baru pertama kali Brev ya open mic. Open mic udah kayak stand Iya up. benar-benar. Ya. Oke, tadi kan ngebahas tentang the topic TikTok kan. Aku tuh pernah ngebaca yang namanya resiko demi imbalan dari media sosial. Tapi ini tuh jurnalnya itu di dalam berbahasa Inggris, memang dari US. Di situ menerangkan bahwasannya seseorang itu ya seperti yang siapa tadi yang bilang tentang dopamin saat kimia yang membuat senang. Seperti yang kita ketahui sekarang di FYP itu kayak sex, food, and interaction. Di sini tuh kadang ya mungkin yang membawa viral itu kan sesuatu yang kayak joget-joget kan. Tapi di sini tuh ada juga tuh yang ada yang memang negatif, ada yang positif. Kalau yang gue lihat yang banyak itu emang negatifnya guys, karena misalnya tren-tren baru itu kayak mereka ini cowok nih sama cewek kan, mereka ini bikin satu tren dalam bentuk chatnya itu emang bener-bener kayak nge-publish seks gitu. Mereka tuh kiss di Ya karena konten-konten begitu emang cepet laku sih sebenarnya. Nggak tahu. Ya udah naluriah seseorang mungkin naluriah manusia mungkin apalagi cowok gitu. Disconnect Cek. ya. Oh ya, dengar belum? Iya dengar. Sinyal lu gak, ampun. Bentar, gue kedengeran nggak tadi? Gue ngomong. Ya sebenarnya konten-konten yang mengandung hal-hal yang erotis gitu emang cepat laku sih sebenarnya. Kan itu sudah menjadi naluriah seorang pria dan hampir semua manusia gitu. Iya benar-benar. Terus mengenai orang tua tadi kan, gimana sih caranya dia mengontrol seorang anaknya itu gitu. Tapi menurut gue nih ya, I'm sorry to say, but itu tuh nggak bisa gitu. Kalau emang anaknya ini sudah terpengaruh dalam media sosial, mereka tuh udah kayak di otaknya tuh udah kayak dicuci gitu. Bener-bener dopamin itu bener-bener wow. Wah, over banget sih menurut gue. Ngomong-ngomong gimana cara matiin mute-nya ini? Oh, siapa? Aku mau nge-mute punyaku sendiri. Tolong. Ada di ya mute aja biasa. Oh ini. Oke, udah bisa. Terima kasih. Silakan. Lanjut, Brev. Gimana sih? Gak lupa deh tadi. Ya, tentang orang tua tadi ya. Itu tuh di jurnal itu tertulis bahwasannya pengguna medsos itu 61 pengguna dewasa dan 81 remaja ataupun yang anak kecil ya.
kayak gen-gen alpha gitu, gen-gen Z gitu, gen Z gitu. Jadi emang ya, gue tuh punya satu kayak kerabat lah gitu. Dan ini anaknya tuh orang tuanya ini ngedidik dia dengan cara religious, dengan cara benar-benar dituntut dalam Islam gitu. Harus kayak gini, nggak boleh nonton yang ini gitu. Tapi kalau gue lihat, dia tuh nontonnya astagfirullah banget gitu. Kayak apa ya? Masa dia nonton kayak seks gitu di platform TikTok gitu. Jadi menurut gue enggak, bukan berarti orang tuanya ini tujuannya itu enggak. Emang kalau orang dalam satu sudah cemplung di air itu basah gitu. Gitulah analogikannya. Itu sih. Jadi enggak melulu-melulukan tentang harus tujuannya bagaimana. Mungkin ya tujuannya positif gitu. Nonton TikTok biar education. But kalau udah masuk ke dalamnya, satu kali dia melihat negatif, percaya dia sama gue, itu kelanjutan tuh bakal terus menerus gitu loh. Kayak Adaptif lu ya. menggunakan narkoba atau rokok kan sama kayak gitu. Itu aja sih, thank you. Iya, sama-sama. Ya, jadi intinya kesimpulannya ya memang benar sosial media itu ada dua ini sisi mata uang gitu ya. Dan memang sebenarnya kalau anak-anak, kalau gue saranin bagi siapapun yang belum punya anak, termasuk gue juga, kalau bisa kalau masih anak-anak jangan dikasih HP dulu lah. Jangan dikasih konten-konten yang sosial media, TikTok semacam. Karena gimana ya, walaupun kita sebagai orang tua sudah ngawasin benar-benar, udah dikasih pendidikan agama bagus dan segala macam, gue ngelihat kayaknya sosial media ini sekarang ini gak mengenal umur sih. Jadi walaupun misalnya mainnya di Facebook, circle-nya semuanya anak-anak kecil semua, misalnya teman-temannya anak kecil semua yang juga main Facebook misalkan. Cuman ada aja kayak, apalagi kalau sekarang ada aja orang yang, pernah nggak kalian ada orang nge-tag gitu link video porno gitu yang ganggu banget kan sebagai anak kecil kan mereka gak tahu apa-apa, tiba-tiba ngeklik aja kan nggak bisa apa gimana ya, merusak mereka dari secara tidak langsung kan merusak mereka. Apalagi konten-konten kayak di Instagram, kayak di Reels, di TikTok gitu kan. Ya walaupun algoritma TikTok mungkin katanya bagus gitu, cuman bisa aja kan salah sistem misalnya dikasihlah video satu misalnya tentang cewek goyang-goyang misalnya kan, terus dia ketagihan, ditonton semuanya, akhirnya semua FYP-nya adalah tentang cewek TikTok yang goyang-goyang, kan bisa gitu. Jadi gimana, jadi gak bisa juga kita bilang kalau TikTok itu ya FYP-nya tergantung FYP-nya, tergantung algoritmanya atau apa. Ya itu kan yang namanya sistem kan dia mendeteksi apa yang kita tonton kan. Apa misalnya anak kecil itu suka misalnya dengan satu video itu kan semuanya keluar semua yang begitu-begitu. Ya jadi susah juga. Ya begitu. Jadi intinya kalau menurut gue, kalau kalian belum menikah, rencanakanlah untuk punya anak tidak menggunakan HP dan tidak dikasih HP. Itu sebuah quotes dari egologi hari ini. Harga gue mau membela sosial media. Oke. Gue Siapa lu? mau sharing dulu gak ya? Oke. Bang Brian Gue sharing dulu nih. Gini, awalnya itu gak ya. Ya gue kan generasi kapan ya. Gue juga bilang sama istri gue, kok itu anak main HP apa segala macam gitu kan. Nah malah lebih ngerti anak gue gak dibanding gue kan, saking gue gapteknya. Nah cuman gue tuh pernah nonton di IG itu Renald Kasali tuh. Nah jadi gue belajar juga dari omongan dia. Jadi dia bilang nggak bisa kayak gue nih orang tua gitu loh, memaksakan cara gue yang lama kepada
generasi sekarang pada anak gua nggak bakal ketemu gitu loh, karena udah beda generasi. Nah, jadi Ren Kasel itu bilang sekarang udah eranya teknologi, kreatif apa segala macam, itu memang udah zamannya gitu loh. Nah, anak-anak kita ini mau tidak mau memang udah ke situ arahnya, nggak bisa lagi dengan kayak cara lama gitu ya. Jadi udah tidak bisa dihindari lagi masalah penggunaan handphone gitu loh. Terus masalahnya ada sosmed itu udah nggak bisa dihindarin lagi gitu kan, satu. Nah, sekarang kalau Gat bilang anak-anak jangan dikasih HP segala macam. Nah, anakku itu pegang handphone, malah dia punya dua, Gak. Satu handphone, satu ada tab ya. Dan itu udah ngerti YouTube apa segala macam. Nah, sekarang gue mau cerita, gue nih gue muslim, tapi gue bukan orang yang agamis gitu ya. Istri juga sama gitu, ini muslim tapi kita nggak agamis. Nah, tapi Gap, yang bikin gue kaget itu, anak gue tuh nanya, dia ngomong, Pak, ini kucing ini kesayangan Nabi gitu. Gue bilang, dia kan bukan sekolah muslim gitu kan, tahu dari mana gitu. Nah, rupanya dari nonton, nggak dari YouTube gitu loh. Nah, terus kita ngobrol nih, gue sama istri ngobrol bercanda, nanti libur sekolah mau kemana? Mau ke Disneyland gitu kan? Mau ke Disneyland nggak? Ke Jepang segala macam. Apa yang dia bilang? Enggak, Pak, mau ke Mekah aja. Ngapain? Gue bilang ke Mekah. Mau ke Ka'bah. Ngapain ke Ka'bah? Mau ibadah. Tahu dari mana tuh? Gue sampai ngeliat istri gue tuh tahu dari mana dia gitu. Tahu dari mana? Dari sosmed ya, dari YouTube gitu. Nah, sekarang gini-gini kan, kalau emang banyak buruknya, tapi kejadian di gue nggak ngajarin ini loh ke anak gue tuh. Gue bukan agamis, nggak ngajarin dia apa segala macam. Gue pikir nanti lah kalau udah gede. Nah, dia bisa tahu sendiri dari YouTube. Malah dia bilang nggak mau ke Jepang, pengen ke Mekah. Tahu dari YouTube. Gue cek-cekin YouTube segala macam, nontonnya kayak begitu gitu loh. Nah, justru khusus untuk anak gue gitu, itu dari YouTube itu malah mengajarkan agama ke dia gitu kan. Nah, terus yang kedua, ini teknologi udah begini ya, jadi gue kalau ngajarin, nah eranya gue udah ngeliat era ke depan tuh kayaknya lebih era ke kreativitas gitu ya, paling nggak sekarang trennya ke kreativitas dibanding ke akademis gitu. Gue kalau anak gue nih sekarang ngerti sosmed apa segala macam, it's okay gitu loh, malah gue dukung, nggak apa-apa. Kalau gue sama anak itu, terutama istri ya, terbuka sama anak gue umur 6 tahun gitu, tapi udah dikasih tahu tentang edukasi seks gitu loh, Gap. Ya, tapi disesuaikan dengan usianya ya. Kita kasih tahu ini organ yang ini yang nggak boleh disentuh orang, nggak boleh lihat orang pas kita udah kasih tahu gitu loh. Dan kita udah biasain, terutama sama mamanya kan yang sering ketemu, dia tuh harus selalu cerita gitu loh. Jadi dia akan ngomong misalnya nonton apa, ma ini apa. Nah, itu orang tuh yang kasih tahu ini nggak boleh, ini apa segala macam gitu loh. Sebenarnya kalau menurut gua gitu kan, biasanya anak-anak yang tertutup sama orang tuanya itulah yang nanti akan colong-colongan di belakang gitu loh, dibanding yang orang tuanya memang terbuka, dia bebas mau nanya apa segala macam gitu. Sementara itu. Oke. Gael, ada tambahan? Jadi gini ya, sebagai pengacara TikTok di sini saya akan membela sedikit. Pengacara TikTok. Enggak kan gua menganut prinsip Hegel ya, antitesis. Jadi kalau sepakat nggak asik. Oke. Gini Gag ya, buat yang anti sosial media kayak lu ini. Tadi kan siapa tuh orang sebelumnya yang bilang sosmed itu nggak objektif karena dia menghadirkan hal-hal yang kita mau aja, bukan yang sebenarnya terjadi. Ya emang namanya sosial media itu tidak didesain untuk objektivitas, tapi untuk personifikasi. Makanya semua subjektif. Kalau mau objektif ya lihat jurnal aja, lihat koran. Jadi jangan memaksakan bahwa sosial media itu harus objektif, itu keliru, itu susah, repot. Tapi ya kita juga punya kontrol gitu untuk tidak melihat hal yang sifatnya ya lu kurang suka, kan gitu. Walaupun yang agak khawatir adalah ya itu ada illusionary of truth itu loh. Jadi berita yang salah karena di share terus menerus jadi ragu nih. Jadi akhirnya dianggap benar. Nah itu yang repot. Tapi kita punya kendali kok untuk itu. Yang kedua, kalau tadi misalnya di highlight bahwa ada video yang erotis gitu ya, atau cenderung pornografi. Gue mau bilang kalau misalnya
karena gue baru aja ikut seminar ini ya, bukan sih kayak pameran gitu. Jadi karya seni itu zaman dulu bahkan zaman Renaissance kalau lu lihat itu sebenarnya banyak orang telanjang loh. Da Vinci itu bikin tulisan itu telanjang semua, perempuan lagi. Apakah itu nggak harusnya di-ban tuh sama kita? Jadi apa masalahnya gitu? Jadi yang namanya menurut gua ya, erotisme dan pornografi itu subjektif balik lagi. Bahkan orang yang ngegambar telanjang jelas tuh kalau lu tahu lukisan kayak Venus of Urbino tuh kan cewek telanjang tuh full gitu. Apakah itu termasuk pornografi kan kita masih debatable gitu. Jadi bukan di platformnya sendiri. Terus kalau misalnya mau ramah anak TikTok gitu ya, ya susah karena kan TikTok itu ya semua umur. Kecuali YouTube kan ada YouTube Kids kan, tapi nggak tahu TikTok. Yang harusnya itu kan dikontrol adalah screen time anaknya. Katanya kan 1 sampai 2 tahun itu nggak boleh lihat dulu layar karena ya fungsi matanya dan lain-lain. Sampai 6 tahun bagusnya nggak dikasih HP dulu karena nanti dia susah fokus. Nah itunya yang dikontrol gitu, bukan platform yang dilarang. Dan gua di kampus aja sekarang mewajibkan maba itu untuk bikin video TikTok. Ya joget-joget itu seru-seruan aja. Banyak kan sekarang kayak lagi ospek gitu buat video TikTok nyanyi falas setelah mau joget terserah pokoknya buat video yang biar semarak aja gitu. Dan apakah itu salah kan nggak juga. Jadi jangan lihat hal yang jelek-jeleknya aja gitu. Banyak juga kritisisme yang muncul di TikTok kan, orang terbantu dagangannya, orang yang kritiknya jadi didengar karena sosial media juga. Terakhir mungkin sepakat sama Pak Odi tadi ya, gua mengutip Khalil Gibran, katanya anakmu bukanlah anakmu tapi anak zamannya. Jadi kita nggak bisa maksa kapan dan gimana harus mengontrol anak sesuai zaman kita, nggak bisa. Kita harus diri kita sesuai zamannya. Begitulah. Oke. Luar biasa pengacara TikTok. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Siapa yang baru-baru kira-kira ini RCPR. Tadi ada Sipa tadi, tapi keluar. Gak ada tambahan? Odi mau nambah? Kalau gak ada, kita sudah ini. Udah mau jam 22 ya? Jam 10 kabur mulu lo gak. Ya kan kita kan on time. Iya. Ya. Ya sebenarnya gini, ini balik lagi. Itu satu sih gue nggak terlalu ikutin ya kalau yang joget-joget yang ini segala macem lah. Tapi kadang-kadang gue mungkin sempat lihat mungkin muncul-muncul di reels IG apa segala macam gitu. Memang satu sisi juga gue ada setuju juga sama Egak gitu kan. Kadang-kadang juga ada gerakan-gerakan yang terlampau erotis lah gitu ya. Yang pada zaman dulu di era gue juga kita malu untuk yang begitu, kok sekarang kok jadi banyak banget gitu kan. Nah satu sisi gue setuju gak gitu loh. Terus kayak kok sekarang kita disuguhkan kok banyak tontonan yang gak bermutu sih gitu kan. Itu gue juga sebenarnya setuju gitu kan dengan hal gitu loh. Ngapain kita nonton yang begitu-begitu banget lah. Satu sisi sih setuju gue agak dengan Egak untuk hal yang kayak gitu. Nah tapi balik lagi ini eranya begitu gitu kan, yang tadi seperti siapa Gael bilang dari Khalil Gibran, terus gue nonton Renal Kasali juga nggak bisa, anak lo tuh udah beda generasi. Nah jadi dari sisi gue artinya kita kan harus beradaptasi dengan teknologi, dengan zaman gitu kan. Nah jadi balik lagi itu kan ada sisi positif negatif. Mungkin yang negatif ya kita jangan fokusin ke situ, meskipun kan selalu ada dua sisi kan, terhadap kemajuan tuh selalu ada dua sisi. Nah dari sisi kita pribadi, kalau gue gitu ya, gue nerapin ke istri dan ke anak, ya sudah itu memang trennya ke situ. Cuman kita nggak fokus ke yang negatif, tapi gue lebih fokusnya ke ya udah trennya kayak gini, sekarang lo bisa kreatif apa yang akhirnya makes money gitu loh. Selagi makes money, it's okay gitu loh. Selagi itu kreativitas yang produktif, it's okay gitu kan. Jadi lebih menggunakan sosmed itu untuk hal yang produktif gitu loh. Tapi gue setuju dengan Ega, gue sendiri juga ya pilih gitu kan.
Kalau pilih-pilih ya jangan karena untuk sekedar cari-cari cuan terus jadi murah-murah banget gitu loh, Gap. Ya kan, jadi kan juga gue pilih-pilih, makanya kayak istri gue kan itu melalui untuk jualan gitu kan, dan teman-temannya juga ya jualan-jualan barang gitu loh, jualan-jualan barang segala macam, tapi memang katanya karena di TikTok itulah sekarang yang rame gitu. Itu aja deh dari gue. Oke, siap. Yang lain R siapa ini? MR. Nama kayak singkat banget ya. Oh iya, Jonathan. Jonathan belum ngomong dari tadi. Coba kita dengarkan dulu suaranya. Suara Pak Jonathan. Mantap. Perkenalkan. Nggak usah lah, langsung. Oh, nggak usah. Ya, siap. Ini apa? Kembali ke tema pertama itu kan, awalnya kan temanya itu adalah Mindset cewek sudut TikTok. pandang cewek TikTok ya. Ya, karena memang wanita itu kayak gitu, memang suka dipuji, suka dilihat gitu kan, suka ketika mereka masuk ke TikTok dan membuat konten itu ya, wanita-wanita itu merasa kayak diberikan kesempatan untuk show up dirinya gitu kan. Jadi tergantung sekarang apakah apa sih? Gue mau bilang apa? Dah. Kalau ngantuk tidur bang, Gabut. sumpah kasihan gua. Mau minum kopi dulu kah? Biar lebih segar dikit. Android sadis banget cuy, gak orang tua dia ini gak ada hormat-hormatnya kalian. Sabar. Gua ngomong nih. Enggak. Jonathan. Pak Jonathan belum selesai tadi. Aduh. Waduh, meracun. Tiduran nggak apa-apa. Lu sih, Gael. Pak, parah lu. Morning person mungkin. Oke, Safel. Arul. Well, aku sih melihatnya, pikir kita udah paham garis besarnya sih tentang teknologi. Yang tentu di mana tadi siapa yang Kaisel ya, yang bilang bahwa internet seperti pisau bermata dua gitu. Lagi-lagi kan tergantung dari siapa yang menggunakan gitu. Cuma kan di sini kan yang aku pesimis kan, apakah orang-orang benar-benar cukup bijak untuk itu? Karena seperti yang kita lihat, banyak sekali orang-orang yang tidak bijak juga dalam menggunakan internet gitu. Bahkan anak kecil pun jadi korban. Ya, seperti mungkin contoh yang bisa kulihat itu di Facebook yang pernah rame tuh, yang dimana ada sekumpulan anak kecil bercandain soal, ya mungkin ini nggak etis deh, tentang Palestina gitu. Di mana dia bilang kan lagi makan nih, wah darah daging Palestina, yang pokoknya anak-anak Palestina gitu, yang ya dibercandain sama anak-anak gitu. Mungkin mereka pikir itu sebentuk daripada dark joke gitu. Akhirnya karena masa kita yang reaktif langsung menghakimi tuh bocah gitu, dan akhirnya di akhir dari drama itu bocah-bocah itu jadi klarifikasi atas ya kejahilan atau mungkin ketidaksadar mereka gitu. Di situ aku juga sadar bahwa adapun dengan jujur aku cukup tertarik juga sih dengan tadi siapa sih yang cukup sudah lebih tua, siapa namanya, Otsi ya. Beliau sepertinya untuk orang yang berkeluarga sangat terbuka sih aku lihat, dan keren juga gitu. Karena sering sekali aku temui beberapa orang itu kolot dan susah untuk diberitahu gitu. Aku cukup kagum dengan bagaimana dia memberitahu anaknya gitu. Tapi yang aku khawatirkan adalah ya mungkin nggak perlu dibahas sih, semoga lancar-lancar aja. Intinya sih simple begini aja sih yang pengen aku bahas, yaitu teknologi memang sangat membantu. Tapi teknologi juga bisa menjadi ancaman ataupun masalah ketika kita tidak paham gitu resikonya atau efek negatifnya dahulu. Aku tuh hanya
baru melihat dari sisi negatifnya saja gitu. Mungkin aku melihat positifnya dan aku akui gitu positifnya banyak seperti jadi tempat mata pencarian baru gitu. Itu bagus menurutku. Tapi yang aku lihat lebih jauh negatifnya gitu. Jadi aku hanya menghimbau gitu, mengantisipasi saja gitu kepada kita semua. Setidaknya kita lebih berkesadaran lah bahwa ada loh efek negatif ini loh. Setidaknya ketika kita tahu, oh ini bahaya gitu. Jadi kita lebih sadar aja gitu. Nah, karena semua orang di sini sepertinya sudah paham gitu garis besarnya, ya aku pikir sudah cukup sih. Oke. Karena disinggung juga tadi tentang anak yang dibully karena dia ngejek Palestina ya. Sebenarnya gue mengambil dari sudut pandang objektif, sebenarnya memang anak ini salah. Cuma yang jadi masalah adalah orang-orang yang ngejeknya itu malahan ngejek dia secara fisiknya, bukan secara argumennya. Itu gimana ya? Kayaknya udah menjadi kebiasaan orang-orang Indonesia kayaknya. Yang namanya ad hominem ini udah menyebar kemana-mana. Mungkin ini yang perlu diberikan pengarahan atau sosialisasi tentang ya boleh aja marah dengan apa yang dilakukan oleh seseorang, tapi mengejek seseorang bukan karena argumennya tetapi dengan sesuatu yang lain, itu menurut gue menunjukkan bahwa kita tingkat pendidikan kita tuh masih rendah, kalau menurut gue gitu. Ada tanggapan? Mungkin Gael yang biasanya suka. Gue mau komen dulu. Itu soal tadi kan Egak nanya kalau misalnya anak dibully di sosmed ya. Iya. Gitu kan. Nah, karena kan gue kebetulan punya anak gitu kan. Nah, jadi kalau soal bully itu memang kita orang tua udah menyiapkan anak, membekali terhadap bulian gitu loh. Kayak anak resiko bully kan udah pasti ada. Nah, itu jadi balik lagi dari orang tua menyiapkan lo kalau misalnya di bully gini segala macam, lo harus lawan gini segala macam, terus mempersiapkan mental dia juga segala macam gitu kan. Ini secara umum untuk peran terhadap bullying gitu kan. Nah, termasuk itu kan pembekalan kalau one day gitu kan, itu dia menemui itu di sosmed juga gitu. Nah, bagi gue itu udah bagian resiko lah gitu loh, resiko anak-anak kita itu hidup di zaman sekarang gitu kan. Nah, tapi tadi agak nanya kalau anak lu dibully di sosmed gimana. Nah, itu kalau misalnya bulinya abis-abisan dan bisa gue perkarakan hukum, itu gue perkarakan hukum itu gak loh. Selagi anak gue nggak salah ya, terus di bully di sosmed dan bisa masuk pasal hukum, itu pasti gue kejar pakai pasal hukum gitu. Kalau anak gue. Nah, sementara itu. Oke. Ada tanggapan lain? Apa Isel, Gael? Kalau enggak, kita Kalau kasusnya, gua rasa itu emang salah. Ya apapun kalau kasusnya salah ya entah lu di video atau enggak tetap salah. Dan komentar netizen kan emang ya kadang bener kadang enggak. Jadi ya nggak bisa gua salahkan sih. Cuman kalau soal bullying anak itu ada teori yang bilang circle-nya itu harus tepat dulu. Misalnya kalau ada anak nih, ya minimal circle keluarganya benar dulu, terus sekolahnya benar dulu, terus keluar terus sampai paling ujungnya tuh netizen itu. Jadi kalau netizennya ngebully tapi keluarganya solid, ya tadi misalnya bisa ngebela dan lain-lain. Cuman jangankan anak lah, Haji Torik aja 2 bulan udah haji itu dibully juga sama netizen. Tapi kan solid keluarganya tuh, sebelah-sebelahnya klarifikasi, jadi ya aman-aman aja. Di sana maksudnya. Oke. Nggak ada tanggapan lain? Itu inilah kalau yang udah tenar-tenar gitu, itu menurut gue konsekuensi logis lah. Itu emang harga yang harus kita bayar dari sebuah popularitas gitu loh, Gak. Dan ya lagi, sama aja lah. Dan lagi memang kalau memang harus siap sih. Maksudnya tuh ya ini harus dilatih sih, gimana ya? Kebanyakan orang kan terutama cewek ya, dia pengen misalnya buat konten misalnya kontennya receh misalnya kan, tentang goyang-goyang atau apa,
banyak orang cowok-cowok muji-muji gitu. Ada suatu kala dia di comment head misalnya dia jadi depresi, jadi apa gitu. Itu ya gimana ya? Kan harusnya lu sebagai seorang public figure yang sudah dikenal orang kan harusnya nggak kaget dong dengan hal itu. Ya begitulah. Ya, jadi sebenarnya Dan kalau sebelum dari ada TikTok apa segala macam dari zaman dulu kan kalau orang udah populer itu kan udah pasti gitu loh, udah pasti jadi eh, ya bahan gunjingan orang lah ya gitu. Nah, jadi menurut gua seseorang kalau misalnya udah main TikTok udah gitu terus dia populer di situ kayak tadi siapa tuh bilang Haji Torik apa segala macam, menurut gua itu udah konsekuensi logis. Pada saat lo populer lo kan mendapatkan uang dari situ, lo mendapat popularitas dari situ, dapat endorse, dapat apa dari uang segala macam. Nah, apapun gitu loh di dunia ini ada harganya gitu loh. Nah, lo populer, lo dapat uang dari endorse segala macam. Nah, itu harganya lah lo dijulitin orang. Nah, jadi ini balik lagi kalau dari sisi gue ke keluarga gue, ya itulah yang mesti kita bekali keluarga dan anak-anak gitu loh. Dalam setiap langkah itu harus ada, pasti ada harga yang harus lo bayar gitu loh ya. Jadi ya udahlah apa ya, ya ditelan aja dalam bagian bagian kehidupan kan. Oke. Lo mau ngerjain apapun ada resikonya Iya, gitu. pasti apa konsekuensi itu ya. terakhir. Iya. Silakan. Jadi kita harus tahu ya, kalau misalnya kita bermain sosial media dan kita lempar sebuah konten, upload sebuah konten, itu udah menjadi milik publik. Jadi ya Iya. bisa Setuju gue. komennya bagus, bisa enggak. Nah makanya gak kalau belum ngupload ini, tolong nama gua sensor ya. Waduh. Tapi jangan salah loh, jangan salah. Justru sekarang trennya itu lo bikin sesuatu yang viral, yang dihujat orang banyak. Dihujat orang banyak, lo malah terkenal gitu loh. Iya. Lo malah dapat uang nggak? Jadi ini kalau gue pribadi lihat dari sisi bisnis ya, dari sisi bisnis. Kadang-kadang lo bikin yang dipuji-puji orang malah nggak terlalu ini. Tapi begitu lo dihujat satu Indonesia, lo viral lo dapat uang gitu loh. Nah sekarang tergantung kita mau mikir dari sisi mana gitu kan. Nah kalau dari sisi bisnis, udahlah nggak apa-apa. Lo diomel-omelin orang nggak kenal, orang di sosmed lo nggak kenal juga, tapi lo dapat bisnis banyak gitu kan, ya it's okay. Nah kadang-kadang kan malah apa namanya blessing in the disguise gitu loh. Dan lagi dihujat malahan jadi. Dan lagi ini lebih ke ekspektasi sih. Kalau kan kebanyakan orang buat konten itu kan pengennya dipuji, pengen dihargai gitu kan. Sedangkan gue buat konten di IG itu ekspektasi gue pasti orang-orang pada marah ya. Jadi sudah ada ekspektasi bahwa sesuai ekspektasi kita gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ada orang komen head gitu kan, gue malah seneng karena sesuai tujuan gitu. Jadi memang harus gitu. Makanya itu kan sama juga kayak Ega kan juga arahnya justru supaya orang sebel, karena dengan itu kan orang jadi notice lo kan gak gitu loh. Nah sekarang di sisi lain orang-orang juga ya nggak masalah gitu loh. Nah ini balik lagi tergantung lo mau ke arah mana nih gitu loh ya. Jadi kalau keluarga lo main sosmed, anak lo main sosmed segala macam, selagi lo ngarahin gitu kan, oke ini kesini nggak, lo kalau dibully apa segala macam, lo nggak apa-apa gitu loh. Kalau cuma selama anak lo nggak apa-apa bully segala macam, lo tahan, tapi lo bisa jalan-jalan ke sini, lo dapat mainan ini segala misalnya gitu kan, lo bisa ini segala macam, ini it's okay gitu kan. Nah tergantung nih arahnya. Jadi menurut gue nih teknologi ini, kita ada di dunia teknologi, nah jangan sampai kita nggak dapat apa-apa dari teknologi ini gitu loh. Tapi ya kan, Pak Odi, malahan tujuan orang seperti yang Egak jalanin juga malah Pak Odi, tapi Egak ini kan Gen Z, Pak Odi. Gen Z itu kan mental health-nya goyah terus tuh, jadi susah buat Egak nih kalau gitu. Saya padahal gue suka diejek Egak, nggak ngerti ini lo, nggak ngerti teknologi, gaptek lo. Tapi giliran di sini kebalik nih, malah dia membendung teknologi.
Ya Ya, emang gue tujuan gitu. gue kita lebih ngobrol. Ya ke sementara itulah. objektivitas sih sebenarnya. Kalau gue lebih objektif sesuatu gimana ya? Kalau misalnya sesuatu itu positif ya, iya benar juga sih. Harusnya ya memang teknologi itu sama kayak pisau, sama kayak apa? Sama kayak pisau sama kayak koin bermata dua mata koin gitu kan. Ada yang positif, ada yang negatif ya, semua juga gitu sih. Oke, ada tambahan lain, Isel, Jonathan, apa Isafel? Kalau nggak ada, Ya, aku pikir cukup sih. Maksudnya, oke. kalaupun mau ditambahkan, ya itu sih concern yang aku sebut tadi di awal kan. Ya. Ketika tren-tren yang buruk itu lebih pop up, lebih muncul di atas, kan anak-anak muda seperti kita kan yang belum bisa mengendalikan diri dengan bisa aja kan berpikir, oh, kok yang rame begini, ya udah deh gue ikutin. Nah, akhirnya kan muncul kan keburukan itu yang aku khawatirkan. Ya, aku pikir sih sudah cukup sih. Ya. Jadi sebenarnya yang mungkin gue kasih sebuah wejangan ya. Wejangan. Udah kayak orang tua gue. Sebenarnya gue kasih wejangan aja. Mungkin ya memang kita gak bisa menolak teknologi mungkin. Cuman kita mungkin lebih memberikan edukasi tentang mental aja sih. Mental kebanyakan kita ini kan mentalnya mental lemah. Mungkin kita harus mendidik anak-anak kita menjadi bermentalkan baja gitu, mental kuat gitu kan. Jadi tahan banting atas segala komen-komen negatif. Jadi dibuat enjoy aja, dibuat positif aja. Misalnya, bener kata Odi tadi, misalnya, ya kamu nggak apa-apa di komen-komen head gini. Lihat hasilnya dari komen head itu akan menghasilkan ini misalnya. Ya, itu bisa juga sih dijadiin motivasi tersendiri gitu kan. Oke, mungkin Ya, anaknya Uya. ya. Itu anak Uya Kuya kan dia begitu. Anaknya si Uya Kuya gak. Ya. Jadi nama bapaknya begitu. Jadi bapaknya kan emang kreatif bisnis, dibully segala macam. Udah lu jangan ikutan kepancing ribut gitu loh. Jadi bapak gitu, lu jangan kepancing ribut, jangan pancing marah sama orang meskipun dia down. Nah sekarang lu mesti berpikir gimana ini kita create jadi bisnis gitu loh. Nah itu anaknya diajarin sama si Uya Kuya gitu loh. Itu menurut gua di era yang sekarang ini ya benar juga Uya Kuya mengajarkan itu gitu loh. Jadi anak itu lu jangan down. Nah lu harus berpikir gimana ngebalikin ini tuh jadi sesuatu yang produktif gitu. Berhasil kan Uya tuh bikin begitu. Dulu ada case apa anaknya gue lupa lah dibully gitu. Ya, tapi gue jarang juga nonton Kasian deh. Uya Kuya sih. Soalnya itu banyak kan konten-konten dia tentang setting-settingan apa, tentang hipnotis gitu ya. Oke lah, mungkin Ya. segitu aja dulu mungkin pembahasan kita cukup menarik karena rame. Gue gak nyangka tadi bisa serame ini, lumayan juga. Mungkin karena gue balik lagi ke Siraru mungkin ya. Jadi banyak yang penasaran mungkin dengan gimana sih gue itu streaming di Discord dengan chatting di Siraru kan cukup beda bagi kebanyakan orang kan. Mungkin menjadikan sebuah hal penasaran tersendiri. Iya, kan aku udah bilang di awal gitu, kamu lakuin hal ini tujuannya apa? Oh ternyata promosi gitu. Enggak Ya, juga. good luck lah. Soalnya gue lebih ke menyebarkan ideologi sih dari awal. Ya, begitulah. Oke, terima kasih semuanya, Arul, Isel, Jonathan, Odysseus, dan lain-lainnya yang sudah duluan live ya. Nggak tahanan, mungkin udah ngantuk semua mungkin. Atau mau jalan-jalan malam mingguan mungkin ya. Kita ini para jomblo semua kecuali Jonathan dan Odysseus ini. Para bapak-bapak jomblo. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi minggu depan. Tidur ini, tidur. Oh, belum, bentar. Jadi direkam ya? What? Jadi direkam, Beb. Direkam lah.
Ntar gue matiin dulu.